Ibu Lia? Iya, Ibu. Sudah bisa kita mulai ya, Bu? Oke, sebentar Ibu ya. Oke. Ini laptop saya lagi bermasalah. Tapi nggak apa-apa. Nanti uh, sudah sebentar saya tunjukkan video dulu Bapak Ibu ya, sambil menunggu laptop saya bergabung dengan Zoom-nya, karena laptopnya nggak tahu mungkin agak bermasalah di laptop. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Ibu Lia. Siang, Ibu Lia. Baik. Sangat bahagia sekali bisa bertemu dengan Bapak. Saya yakin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi sebenarnya dengan AKM. Suara saya kedengaran Bapak Ibu? Terdengar, Bu. Oke, baik. Nah, jadi kita sudah memulai ya Bapak Ibu, insya Allah di tahun 2021 ini ya memulai AKM. Jadi sedikit banyak kita memang harus tahu ya apa sebenarnya itu AKM, apakah AKM itu pengganti UN dan dijadikan sebagai kelulusan atau tidak. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu nanti akan saya tunjukkan videonya ya. Bapak Ibu lihat videonya terlebih dahulu, nanti baru kita akan sharing bersama ya. Izin saya share screen ya Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu, sebenarnya dia AKM ini bisa kita lihat Bapak Ibu di Puspenjar ya dari Kemendikbud, itu sudah sangat lengkap sekali Bapak Ibu. Ya, sebentar Bapak Ibu ya. Ya, jadi Bapak Ibu jika ingin lebih jelas ya tentang AKM ini ada di website puspenjar.kemendikbud.go.id ya. Di sini kita hanya bisa sharing-sharing bersama Bapak Ibu ya tentang AKM itu apa. Tapi sebelumnya saya akan tunjukkan dulu videonya Bapak Ibu. Oke, sebentar Bapak Ibu. Biasanya ada videonya di sini. Sebentar ya Pak Ibu ya, saya akan perbesar ini. Saya mohon maaf sekali Bapak Ibu ya, karena memang jaringannya jelek sekali di sini. Laptop saya sampai tidak bisa juga connect. Padahal bahan-bahan saya ada di laptop. Semangat Ibu. Atau Bu bisa kirim filenya biar kami yang bisa membagikannya Bu. Iya ya, saya nanti kirim filenya aja ke Ibu ya Bu ya. Oke, siap sebentar, Bu. Ibu ya. Oke, sebentar Ibu ya. Oke, sebentar. Saya akan konekkan dulu nih. Baik. Oke, sebentar Bapak Ibu ya. Masya Allah, kenapa ini?
Halo Ibu Lia. Iya, sudah bisa. Tapi suaranya tidak terdengar, Ibu. Mungkin saya bisa bantu share screen. Iya. Boleh Ibu sebentar ya Bu ya, karena ini di laptop saya juga lagi nge-lag ya Bu ya. Bentar. Nggak apa-apa Bu. Nanti saya coba share screen. Sementara saya share screen, Ibu bisa kirim file PPT. Iya, benar. Ini juga ya, Bu, saya ya? mau ke ini juga nggak bisa. Laptopnya ketika saya mau keluar ya dari sini juga nggak. Sebentar Ibu ya. Oke, baik Bu. Semangat Ibu Lia dan Ibu Sarah. Iya, semangat Ibu. Semangat Ibu Lia. Semangat. Atau Bapak Ibu sambil menunggu saya sebentar ya, bisa coba buka dulu di websitenya puspenjat.kemdikbud ya. Di situ ada pembahasan tentang AKM Bapak Ibu. Silakan tonton terlebih dahulu, nanti saya akan sharing kita bersama. Boleh Bapak Ibu ya, sambil menunggu punya saya Bapak Ibu ya? Boleh Ibu. Oke. Baik Ibu. Oke. Pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan karakter dan kompetensi murid. Pembelajaran dan asesmen. Asesmen diperlukan untuk menilai efektivitas informasi. Yang sebelahnya Ibu, yang sebelah kanan. Ya. Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to slow down at work. Pendidikan abad 21 harus dapat membekali peserta didik dengan keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan menggunakan dan memanfaatkan teknologi media informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Keterampilan-keterampilan inilah yang dinamakan dengan konsep kecakapan hidup abad 21. Salah satu prasyarat untuk mewujudkan kecakapan hidup abad 21 adalah kemampuan literasi. Asesmen kompetensi minimum atau AKM dirancang untuk mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau yang disebut numerasi. Asesmen literasi membaca bertujuan mengukur kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia, agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Sedangkan asesmen numerasi dilaksanakan untuk mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Komponen asesmen literasi membaca dan numerasi dapat dibagi berdasarkan konten, proses kognitif, dan konteks. Berdasarkan konten, asesmen literasi membaca mengujikan beragam teks yang bersifat informasi dan teks fiksi. Sementara asesmen numerasi mengujikan bilangan, geometri dan pengukuran, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Berdasarkan proses kognitif dalam asesmen literasi membaca, murid diuji kompetensinya dalam hal menemukan informasi, menginterpretasi, dan mengintegrasikan isi teks, serta mengevaluasi dan merefleksikan isi teks dengan konteks lain di luar teks. Sementara itu, asesmen numerasi melibatkan proses pemahaman konsep, kemampuan penerapan konsep untuk masalah rutin, serta bernalar untuk menyelesaikan masalah non-rutin.
Berdasarkan konteks, asesmen literasi dan numerasi yang diujikan kepada murid mengangkat konteks personal, sosial budaya, dan saintifik. Ada beragam bentuk soal dalam AKM. 1. Pilihan ganda. Murid hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. 2. Pilihan ganda kompleks. Murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. 3. Menjodohkan. Murid menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. 4. Isian singkat. Murid dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. 5. Uraian. Murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Asesmen kompetensi minimum dilaksanakan berbasis komputer dan bersifat adaptif, sehingga pertanyaan yang disajikan bergantung pada kemampuan murid. Jika murid dapat menjawab benar, maka selanjutnya dapat diberikan soal yang lebih kompleks. Sebaliknya, jika murid menjawab salah, maka soal berikutnya adalah soal yang lebih sederhana. Peserta asesmen kompetensi minimum adalah seluruh satuan pendidikan, baik sekolah, madrasah, maupun satuan pendidikan kesetaraan. Tidak semua murid dapat mengikuti asesmen ini, karena peserta akan dipilih secara acak. Setiap peserta asesmen kompetensi minimum mengerjakan 4 jenis tes, yaitu tes literasi membaca, tes numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Peserta mengerjakan asesmen selama 2 hari. Untuk jenjang SD atau MI dan paket A, asesmen dilaksanakan selama 75 menit per sesi tes dan pengisian angket selama 20 menit. Untuk jenjang SMP atau MTS dan paket B, serta jenjang SMA atau MA, SMK dan paket C, asesmen dilaksanakan selama 90 menit per sesi tes dan pengisian angket selama 30 menit. Hasil asesmen nasional tidak ditujukan untuk individual murid. Laporan hasil asesmen ditujukan untuk level sekolah dan daerah. Laporan ini digunakan sebagai alat refleksi diri sekolah untuk perbaikan pembelajaran. Laporan AKM juga tidak relevan untuk membuat pemeringkatan sekolah. Dengan asesmen kompetensi minimum literasi dan numerasi, kita siapkan para penerus bangsa yang mampu menghadapi abad 21. Oke, baik ya Bapak Ibu sekalian. Tadi sama-sama sudah kita lihat video tentang AKM ya. Bu Sarah. Iya, halo Bu. Halo Bu. Ya, ya. Bu Sarah ada di sini, Ibu? Ada Bu. Oh ya. Enggak, ini bentar saya lagi loading lagi ke grup WA, nanti saya akan kirim filenya ke Bu Sarah ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu, sambil saya menunggu ini loadingnya ke WA web dan saya kirimkan ke Bu Sarah, Bapak Ibu, ada tidak yang sudah pernah mengikuti pelatihan tentang AKM dan tahu sedikit banyak tentang AKM itu seperti apa? Boleh sharing Bapak Ibu? Boleh sharing? Menurut Bapak Ibu, apa itu sebenarnya AKM? Tadi yang sudah dari video, kemudian sudah ada beberapa yang Bapak Ibu pernah mengikuti pelatihannya gitu. Ada Bapak Ibu? Atau saya tanya ya? Jadi seperti tanya jawab kita dulu ya Bapak Ibu sambil menunggu ini. Bapak Ibu, sebenarnya AKM itu fungsinya untuk apa? Gitu. Boleh sharing Bapak Ibu? Fungsi dari AKM, manfaat AKM itu sebenarnya untuk apa ya Bapak Ibu? Dan kenapa harus dipilih? Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, atau melihat beberapa informasi bahwa AKM itu kan, atau sekarang juga bisa jadi Bapak Ibu sudah melaksanakan AKM di sekolah ya. Kan yang dipilih kalau untuk SD hanya kelas 5 ya. Kemudian SMP itu kelas 8, sedangkan kalau SMA itu kelas 11 ya. Nah, kenapa Bapak Ibu gitu? Kenapa dipilih kelas tersebut? Dan bagaimana nantinya jika kalau lihat kelulusan peserta didik kita, misalkan Bapak Ibu ngajar di kelas 9 ya, gimana sebenarnya
melihat kelulusan nanti di kelas 9. Padahal mereka tidak ikut ujian AKM ya gitu. Gimana Bapak Ibu bisa sharing? Mungkin itu di benak Bapak Ibu sekalian ya gitu ya. Nah, Bu, jadi ada yang ingin sharing sebelum saya yang jawab sendiri? Saya ngasih pertanyaan sampai saya jawab sendiri. Bapak Ibu? Ada yang bisa sharing? Oke, Pak Jeremy ya. Silakan Pak Jeremy. Raise hand. Saya coba silakan jawab Pak Jeremy. Ya. Sekilas dari yang pernah saya baca itu AKM fungsinya bukan sebagai pengganti ujian nasional. Iya. Tapi dari profil siswa yang mengikutinya kita bisa tahu bahwasannya salah satu tujuannya adalah untuk mengevaluasi ya capaian daripada pembelajaran daripada siswa-siswi. Kenapa dipilih kelas 5, kelas berapa tuh ya? Kelas 8 dan kelas 11. Supaya dari hasil yang sudah dievaluasi itu, kepala sekolah dan bersama pihak yang terkait, guru-guru ya, bisa merencanakan bagaimana bisa meningkatkan kualitas dan proses pembelajaran yang sudah didapat dari hasil AKM yang sudah dievaluasi sebelumnya. Oke. Baik, terima kasih Pak Jeremy. Nah benar Bapak Ibu, Masya Allah. Terima kasih Pak Jeremy atas infonya. Sama-sama, Ya, jadi benar Bapak Ibu ya. Jadi AKM itu dia tidak menentukan kelulusan dari peserta didik gitu ya. Dia hanya fungsinya sebenarnya memetakan bagaimana sistem pendidikan kita ya, kemudian dan akan mendiagnosa dan mencari solusi sebenarnya pendidikan kita ini sudah sejauh mana gitu, apakah berpengaruh tidak untuk masa depan siswa atau bagaimana begitu ya. Nah jadi karena sama ini bisa jadi Bapak Ibu kita sudah banyak ya Bapak Ibu ketahui sudah beberapa kali kita kurikulum yang berganti-ganti terus ya, terakhir kemarin sampai kurikulum 2013 ya. Nah itu juga sudah bolak-balik kita berganti. Tetapi ternyata setelah dievaluasi Bapak Ibu itu tidak memenuhi kebutuhan siswa untuk menghadapi masa depan. Nah sebenarnya kenapa gitu, bisa jadi ada beberapa hal yang inilah momennya di mana kita akan mendiagnosis ya, memetakan bagaimana pendidikan kita selama ini. Nah dipilih juga kenapa kelas 5, kelas 8, karena kan kelas misalkan SD ya, kelas 5 SD yang dilihat, karena kan mereka sudah mengikuti proses pembelajaran selama 5 tahun. Jadi akan ada nampak begitu hasilnya ketika dilihat di kelas 5. Ya, kalau kenapa di SMP juga sama, karena mereka sudah setahun lebih ya, hampir 2 tahun mereka mengikuti proses pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Jadi kenapa dipilih kelas 5, kelas 8 dan kelas 11 begitu. Kemudian kalau nanti misalkan, jadi Bu gimana kita ingin menentukan kelulusan dari peserta didik kita, misalkan yang kelas 6 SD bagaimana, kelas 9 bagaimana, kelas 12 bagaimana, dan itu Bapak Ibu nanti ada penilaian tersendiri ya, yang itu diserahkan kepada kita sebagai guru dan pihak sekolah. Nanti ada ujian sekolah juga Bapak Ibu, itu menentukan kelulusan. Kemudian jika Bapak Ibu nantinya ingin melihat juga kemampuan literasi dan numerasi, karena kita tahu Bapak Ibu AKM ini terdiri atas dua unsur ya, akan dilihat dari kemampuan literasinya dan numerasinya. Jadi jika ingin melihat kemampuan mereka Bapak Ibu di kelas 9, kemudian kelas 6 dan kelas 12 itu juga ada namanya AKM kelas. AKM kelas ini berbeda dengan AKM tadi nasional ya Bapak Ibu ya. AKM nasional itu nanti langsung dia hasilnya ke pusat gitu ya, akan pemetaan. Sedangkan AKM kelas ini fungsinya adalah untuk kita sebagai guru memperbaiki selama ini cara pengajaran kita gitu. Sehingga nanti ketika kita ke depannya mendesain pembelajaran yang benar-benar berbasis atau berorientasi dengan AKM begitu Bapak Ibu. Nah, Bu Sarah, halo Bu Sarah, sudah Ya, saya Bu. kirim ya ke WA Ibu, bisa? Sudah Bu, sedang Ya, proses bisa. download Bu. Oke, terima kasih. Ya, ada lagi Bapak Ibu ini jadinya tanya jawabnya di depan ini sambil menunggu file saya Bapak Ibu ya. Mohon izin sekali saya karena saya kebetulan lagi di luar daerah gitu. Karena tapi sambil ternyata di luar daerah ini daerahnya agak sedikit jauh dari perkotaan.
Jadi saya kira jaringan internetnya bagus, ternyata agak sedikit kurang. Mohon izin, maaf ya. Insya Allah di pertemuan berikutnya nanti kita lebih detail membahasnya, dan Bapak Ibu mudah-mudahan tidak akan saya kecewakan dengan jaringan. Oke ya. Sudah Bu Sarah? Memang jaringan di sini juga sedang tidak stabil, Bu. Ini pun masih download file juga nih, Bu. Lama juga, Bu. Oh ya. Oke, siap. Siap. Nah, Bapak Ibu, ya sharing-sharing lagi ya, sambil menunggu ya. Bapak Ibu selama ini yang sudah pernah mencoba soal-soal AKM ada Bapak Ibu? Atau sudah pernah tahu ya seperti apa bentuk soal-soal AKM itu sendiri gitu? Sudah Bapak Ibu? Saya bantu jawab ya Bu ya. Di Sepertinya Bapak Ibu nanti. Sepertinya Bapak Ibu guru menjawabnya dalam hati Bu. Jadi coba saya kuakkan ya Bu ya isi hatinya dari Ibu Sela Bu. Ibu Sela Bu. Namanya Ibu Sela ya Bu. Oke. Oke. Ya. Halo Bu Lia. Iya, halo. Ya. Saya pernah ikutin pelatihan Bu. Oke, siap. Ya, dari guru belajar, seri guru belajar berbagi itu, Bu. Iya. Jadi juga pernah seperti simulasi melihat soal-soalnya. Waktu mengikuti pelatihan kan juga kita ada diminta coba merancang gambaran soalnya gitu. Waktu semester lalu saya pernah mengikuti, tapi ya pasti masih perlu belajar lagi sih, Bu. Iya, sama-sama kita belajar. Bentuknya boleh tahu Bu seperti apa bentuk soal AKM-nya yang sudah Ibu pernah waktu itu lihat? Saya bagian dari yang literasi, Bu. Jadi saya buat deskripsi dulu, baru saya mengajak anak berpikir dari deskripsi yang saya tampilkan itu. Sebenarnya saya agak-agak lupa, Bu, tapi kan di semester lalu itu saya mengajar pendidikan agama, jadi saya kaitkan juga dengan apa yang saya ajar, tapi juga di situ maksudnya lebih ke umum sih, gitu. Jadi saya berikan deskripsi, terus mereka menjawab. Kalau nggak salah saya buatnya pilihan ganda, Bu. Oke, mantap ya. Berarti Bu Sela ini sudah banyak pengalamannya tentang AKM. Oke, sudah ada. Baik, boleh di-share? Ya, di-share. Oke, Bapak Ibu. Jadi hari ini kita akan sharing ya. Jadi Bapak Ibu, kita sharing bersama, tidak ada yang lebih di antara kita semua. Jadi Bapak Ibu, kita sharing-sharing saja. Jadi Bapak Ibu ada yang lebih tahu, dipersilakan untuk mengungkapkan ya, begitu. Baik Bapak Ibu, kita masuk di asesmen ya, kompetensi minimum ya. Tadi sama-sama sudah kita ketahui Bapak Ibu dari videonya. Tapi sebenarnya apa ya sebenarnya asesmen nasional itu? Ya, Bapak Ibu, asesmen nasional itu adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, ya, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar ataupun menengah. Kemudian mutu satuan pendidikan itu dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, Bapak Ibu. Jadi nanti akan dilihat bagaimana kemampuan literasinya, numerasinya, dan karakternya. Oh ya, tadi satu ya, tadi saya lupa, bahwa selain dari literasi dan numerasi, Bapak Ibu, akan juga dilihat dari survei karakter. Baik itu karakter dari peserta didik ataupun karakter dari lingkungan belajarnya. Serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung dalam pembelajaran. Nah, kemudian Bapak Ibu, asesmen nasional itu diperoleh dari 3 instrumen ya, yaitu adalah AKM, yaitu asesmen kompetensi minimum, kemudian survei karakter dan survei lingkungan belajar. Ini Bapak Ibu yang 3. Jadi asesmen nasional itu ya, AKM itu dari asesmen nasional gitu. Jadi asesmen nasional diambil dari 3 komponen, AKM, karakter, dan survei lingkungan belajar. Next, Bu. Kemudian Bapak Ibu, ada pun latar belakang kenapa pemerintah kita membuat AKM atau asesmen nasional secara garis besarnya dilihat dari PISA ya Bapak Ibu, hasil PISA kita ya, bahwa kita sama-sama mengetahui bahwa skor PISA kita Bapak Ibu itu sangat-sangat memprihatinkan gitu bahasanya ya. Karena kita lihat Bapak Ibu lihat kemampuan membaca dari siswa kita itu dari tahun 95 ya sampai 2020 ya. Itu hanya katanya 70% siswa berada di bawah bukan hanya ya. Ini maksudnya yang lebih Bapak Ibu.
Jadi 70% siswa kita berada di bawah kompetensi minimum. Jadi kalau yang lulus hanya 30%. Sesuai dengan standar membaca untuk seluruh dunia. Sedangkan pada matematika yang Bapak Ibu itu dia siswa kita sebanyak 71%, itu di bawah kompetensi minimumnya. Sedangkan untuk sains itu sendiri itu sebanyak 60%, itu di bawah dari standar kompetensi minimumnya. Jadi dikatakan sangat-sangat rendah sekali Bapak Ibu ya. Maka dievaluasi kembali ada apa dengan pendidikan kita sekarang ini. Kenapa ketika siswa kita diambil sampelnya, kemudian ikut instrumen dari PISA itu tidak memenuhi dari standar yang diinginkan begitu. Next, Bu. Kemudian adapun latar belakang yang kedua Bapak Ibu dilihat juga dari asesmen INAP ya. Indonesian National Assessment Program. Ya, ini secara nasional Bapak Ibu. Dilihat bahwa sebanyak ya untuk matematika itu yang lulus hanya sebanyak 20,58% Bapak Ibu. Sedangkan yang kurang melebihi 77% Bapak Ibu ya, lebih kurang. Sedangkan kemampuan secara membacanya ini sedikit lebih lumayan ya, lebih baik Bapak Ibu. Ya. Itu sebanyak yang anak kemampuan membacanya sebanyak 47% ya. Itu cukup, sedangkan baik di sekitar 6% Bapak Ibu. Sedangkan sainsnya itu tidak berbeda ya tidak sedikit berbeda dengan matematika. Hanya 25% yang cukup, sedangkan sekian persennya berapa ya? 1% kali ya, gitu. Itu hanya itu yang baik. Nah, ini Bapak Ibu sebagai rapot merah kita ya selama ini. Ternyata kemampuan anak-anak di literasi, membaca, matematika, numerasinya, sainsnya itu masih sangat rendah. Oke, baik. Next, Bu. Kembali. Iya. Kemudian di aksi juga sama Bapak Ibu ya. Di aksi juga kita lihat kompetensi membacanya. Nah, Bapak Ibu dilihat ya. Kebanyakan merahnya kita ya. Kebanyakan merahnya di kompetensi membacanya kurang, sangat-sangat kurang. Matematika juga kurang Bapak Ibu. Sainsnya juga sama. Jadi kita sebagai guru, saya juga sebenarnya merasa apa ya, malu gitu ya. Saya juga sebagai pribadi gitu ya. Kenapa kemampuan anak didik kita sampai sejauh ini, sampai kita 76 ya Pak ya? Merdeka berapa tahun kita Bu, Bapak Ibu? 76 ya. 70 tahun merdeka kita tidak juga mendapatkan hasil yang mungkin memuaskan begitu ya. Apakah selama ini kurikulum kita terlalu banyak atau bagaimana gitu ya, atau memang kurikulum yang mungkin belum standar dunia atau bagaimana. Nah, ini sebenarnya latar belakang yang pemerintah melihat ya, kenapa memang harus diadakan asesmen kompetensi minimum untuk melihat, memetakan dan mendiagnosis dan nantinya akan ada solusi ke depannya begitu. Next, Ibu. Baik, Bapak Ibu, tadi sama-sama kita sudah lihat video apa sebenarnya AKM itu. Jadi AKM adalah asesmen kompetensi minimum, itu merupakan penilaian kompetensi yang mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas dirinya dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Jadi Bapak Ibu ada 2 kompetensi mendasar pada AKM ini, yaitu literasi membaca dan matematika atau numerasi. Sedangkan kita ketahui ya baik Bapak Ibu pada literasi membaca dan numerasi kompetensi yang dinilai mencakup keterampilan berpikir logis sistematis, kemudian keterampilan benalar, menggunakan konsep serta pengetahuan yang telah dipelajarinya, serta keterampilan memilah serta mengolah informasi. AKM juga menyajikan masalah-masalah dengan beragam konteks ya, yang diharapkan mampu diselesaikan oleh siswa kita menggunakan kompetensi literasi membaca dan numerasi yang dimilikinya. Kemudian AKM juga dimaksudkan untuk mengukur kompetensi secara mendalam, tidak sekedar hanya penguasaan konten saja. Oke, next Ibu. Kemudian Bapak Ibu, adapun untuk survei karakternya, ini dilihat dari 5 unsur ya. Jadi akan dilihat bagaimana
pemikirannya, olah pikirnya, kemudian bagaimana olah hatinya, kemudian bagian raganya, ya, bagian rasanya, dan bagian karsanya. Jadi dikatakan survei karakter ini adalah upaya untuk mengetahui kondisi ekosistem karakter kita, karakter maksudnya karakter siswa kita di sekolah terkait apakah ya asas Pancasila itu benar-benar dirasakan atau diterapkan di lingkungan sekolah. Begitu. Oke, next Ibu. Kemudian Bapak Ibu, kita lihat juga AKM ini tadi sama-sama ketahui ya. Jadi fungsinya memetakan AKM itu tujuannya adalah mencetak siswa untuk bisa berpikir kritis. Akan dilihat dari literasi dan numerasinya, kemampuan literasi dan numerasinya. Next Ibu. Kemudian Bapak Ibu tadi kan ada ya bahwa kepanjangan dari AKM adalah asesmen kompetensi minimum. Sebenarnya minimum itu apa sebenarnya? Jadi dikatakan Bapak Ibu, konten yang diukur pada literasi membaca dan numerasi itu adalah konten yang bersifat esensial ya, beserta berkelanjutan lintas kelas maupun jenjangnya. Kemudian tidak semua konten pada kurikulum diujikan, sehingga sifatnya minimum. Nah, apa sebenarnya minimum? Coba next Bu. Artinya, Bapak Ibu, minimum itu adalah soal-soal AKM tidak lagi membedakan mata pelajaran secara signifikan, akan tetapi melihat sebuah kompetensi sebagai gambaran utuh dari puzzle berbagai mata pelajaran. Jadi Bapak Ibu nanti di AKM itu Bapak Ibu akan bergabung ya, terintegrasi beberapa mapel pelajaran, nanti akan terintegrasi di dalam soal-soal tersebut. Ya, nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Kemudian mata pelajaran yang ada ya akan menjadi alat untuk membentuk kompetensi tersebut. Ya, jadi AKM itu adalah kompetensi minimum yang dibutuhkan siswa untuk belajar apapun materinya. Begitu. Next Ibu. Kemudian Bapak Ibu, kita akan lihat apa sebenarnya manfaat AKM. Tadi di depan sudah saya jelaskan sedikit ya Bapak Ibu ya. Jadi manfaat AKM itu adalah dapat menguji tingkat penalaran siswa, begitu. Kemudian membangun critical thinking, kemudian menggunakan informasi knowledge yang bersifat umum, yaitu literasi dan numerasi. Di mana Bapak Ibu kemampuan siswa berpikir kritis, kemudian kolaborasi, komunikasi, kreatif, itu adalah kemampuan yang memang harus atau wajib bahasa kita ya, wajib dimiliki oleh siswa kita untuk menghadapi abad 21. Menghadapi abad 21 yang sekarang ini sudah kita lalui sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, di sini dikatakan bahwa konten mata pelajaran itu yang akan diujikan adalah kompetensi mendasarnya literasi membaca dan numerasi. Baru saling berhubungan lagi Bapak Ibu. Jadi konten mata pelajaran itu akan diintegrasikan ke dalam literasi membaca maupun numerasi nantinya. Oke, next Ibu. Kemudian apa yang diukur Bapak Ibu tadi sudah ya sedikit ya. Yang diukur dari AKM adalah literasi membaca, numerasi, dan karakter ya. Khususnya difokuskan pada profil pelajar Pancasila. Literasi membaca ini Bapak Ibu diharapkan nanti ya anak didik kita mempunyai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu ya sebagai warga negara dan warga dunia agar dapat berkontribusi nantinya secara produktif di masyarakat. Sedangkan di numerasinya di mana siswa kita diharapkan untuk mempunyai kemampuan berpikir menggunakan konsep, kemudian prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Nah, Bapak Ibu, di sini saya agak sedikit menggelitik, Bapak Ibu ya. Dikatakan bahwa sebaiknya kenapa dia literasi membaca itu kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini Bapak Ibu, ternyata saya pribadi sendiri Bapak Ibu mengevaluasi ya, refleksi bahwa apa yang selama ini saya ajarkan ternyata itu belum menjadi solusi bagi masalah kehidupan dia. Nah, jadi Bapak Ibu, seperti ini contohnya, contoh hal sederhana. Saya kan basic saya fisika, begitu ya. Jadi ketika saya mengajarkan konsep dengan tekanan hidrostatis misalnya, kemudian tentang rangkaian seri dan paralel, kemudian saya mengajarkan tentang tekanan hukum Pascal, hukum Archimedes. Nah, selama ini mungkin bisa jadi ada kesalahan yang bukan kesalahan ya, mungkin karena kita belum paham Bapak Ibu ya. Saya hanya mengajarkan suatu konsep saja, konsep menemukan konsep hukum Archimedes,
konsep hukum Pascal. Tapi bagaimana Bapak Ibu untuk sekarang ini ya, untuk kemampuan mereka di abad 21 ini, bagaimana nantinya ketika kita mengajarkan suatu konsep pengetahuan itu bisa menjadi solusi dari masalah kehidupannya. Contohnya apa? Bagaimana Ibu gitu? Contohnya gini, misalkan ada di rumah kita itu lampu ruangan kamar atau lampu ruangan televisi itu putus gitu. Nah, kalau anak-anak didik kita bekali dengan pengetahuan kita ajarkan, maka dia akan punya solusi. Dia tidak akan tergantung dengan orang lain, dan bahkan dia akan ada inisiatif. Oh, lampu kamar saya putus. Jadi bagaimana dia caranya untuk membetulkan lampu itu. Oh, ternyata ketika diganti bola lampunya tidak juga hidup. Oh, ternyata kenapa? Nah, ini ada ilmu yang dapatnya dari kita. Oh, ternyata kata ibu ini, kata ibu fisika, ibu misalkan ibu apa gitu ya. Ternyata ketika ada ketika lampu diganti tidak juga menyala, berarti ada persambungan kabel yang terputus di bagian mananya. Terus ini rangkaian apa ya? Kenapa lampunya redup ya? Kenapa lampu tidak terang? Oh, ini apakah saya ada paralel? Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya konsep dari pengetahuan kita nanti itu akan ada, itu sebenarnya harus menjadi solusi untuk masalah dia. Jadi dia tidak tergantung. Nah, ini tadi Bapak Ibu, selama ini kan kita melihat ya negara kita gitu ya. Negara kita dengan kita termasuk bangsa yang lebih banyak konsumtif ya dibandingkan yang produktif. Kenapa? Bisa jadi memang sama ini ada titiknya, ada kesalahan mungkin di dalam pendidikan kita. Salah satunya mungkin ya Bapak Ibu ya. Begitu. Oke, next. Next, Bu. Nah, Bapak Ibu kita lihat ya. Komponen. Nah, tadi sebenarnya ini bolak-balik sebenarnya. Jadi nggak apa-apa Bapak Ibu sedikit ya. Komponen ya. Saya jelaskan kembali, komponen asesmen nasional itu ada, kita lihat Bapak Ibu ya, untuk AKM secara nasional itu bagian literasi numerasi ya. Ya, kemudian targetnya adalah siswa. Kemudian di survei karakternya itu adalah aspek yang terpilih itu dari 6 profil pelajar Pancasila ya. Kemudian targetnya juga siswa. Sedangkan untuk survei lingkungan belajar itu aspek terpilih adalah yang diambil sampelnya adalah model sekolah ya. Di sekolah itu yang dilihat. Kemudian targetnya adalah siswa, guru dan kepala sekolah. Oke, baik. Sebentar Bapak Ibu ya, saya akan berpindah posisi sebentar. Dan nggak apa di sini. Baik, lanjut Ibu. Nah, ini tadi sudah di video Bapak Ibu ya. Jadi AKM literasi numerasi itu yang mana sajakah konten yang akan diukur dalam AKM. Jadi kalau literasi membaca yang diukur secara kontennya adalah teks informasi dan sastra, kemudian secara proses kognitifnya maksudnya itu adalah tentang menemukan interpretasi data, integrasi, evaluasi, dan refleksi ataupun dari informasi yang didapatkan. Kemudian konteksnya itu bisa personal, sosial budaya, dan saintifik. Sedangkan kalau di bagian numerasi, konten yang akan diukur Bapak Ibu sekitar aljabar, bilangan geometri, pengukuran data, dan ketidakpastian. Sedangkan di bagian proses kognitifnya, itu akan dilihat pemahaman, penerapan, dan penalaran. Sedangkan di konteksnya akan dilihat juga personalnya, sosial budaya, dan saintifiknya. Oke, next Ibu. Ya, di sini Bapak Ibu kita lihat fungsinya ya. Jadi komponen nasional Bapak Ibu fungsinya yang pertama adalah mengevaluasi kualitas sistem pendidikan ya. Sedangkan kalau di targetnya adalah target pengukurannya literasi membaca dan matematika, kemudian pesertanya untuk SD kelas 5, SMP kelas 8, dan kalau SMA, MA, dan SMK itu 11 orang ya. Kemudian kita lihat dari guru dan kepala sekolah juga disurvei Bapak Ibu, tetapi hanya untuk survei lingkungan belajar saja. Kemudian untuk survei karakter dan lingkungan belajar, fungsinya adalah mengevaluasi kualitas sistem pendidikan. Kemudian targetnya adalah disposisi dan keterampilan sosial, sosial emosional, etis dan spiritual siswa, kemudian kesejahteraan psikologi siswa dan guru, kemudian praktik pengajaran atau iklim belajar dan iklim sekolah. Pesertanya Bapak Ibu untuk karakter dan lingkungan belajar itu juga dari siswa, ya.
Itu sama Bapak Ibu untuk SD kelas 5, SMP kelas 8, SMA kelas 11. Oke, baik. Kemudian sedangkan Bapak Ibu tadi yang sudah saya jelaskan sedikit ya. AKM kelas Bapak Ibu itu fungsinya adalah untuk memahami hasil belajar individu siswa. Ya. Kemudian target pengukurannya adalah literasi membaca dan literasi matematika. Kemudian pesertanya siswa kelas 2 sampai kelas 12. Nah, ini Bapak Ibu tidak terbatas sampel ya. Kalau tadi AKM dia terbatas sampel hanya kelas 5, kelas 8, kelas 11. Tapi kalau AKM kelas Bapak Ibu itu semua kelas ya di jenjang SD kecuali kelas 1 SD ya, kecuali itu. Kemudian Bapak Ibu bagaimana AKM kelas ini nanti akan saya jelaskan dengan video Ibu. Jadi AKM kelas ini sebenarnya sedikit saya jelaskan. Ini Bapak Ibu nanti akan diberikan seperti soal-soal yang langsung dari pemerintah pusat. Itu ada soal-soalnya, tetapi pelaporannya tidak harus ke pusat. Jadi itu untuk hanya kita sebagai guru melihat bagaimana kemampuan siswa kita dalam literasi dan numerasi, begitu. Dan sebagai perbaikan kita dalam pengajarannya, gitu ya Bapak Ibu. Next Ibu. Oke, ini sebenarnya sudah ya. Nah, mengapa mengapa harus diukur literasi dan numerasi? Kenapa Ibu nggak mengukur mapel yang lain begitu ya? Sebenarnya di dalam literasi dan numerasi nanti Bapak Ibu itu akan juga terintegrasi mapel kita. Hanya saja mungkin tidak semua KD ataupun ya KD ya, nggak semua KD yang masuk ke dalam yang akan dinilai nantinya. Tetapi itu kan terintegrasi. Nah, kenapa harus begitu Bapak Ibu? Karena dikatakan bahwa pemerintah melihat literasi dan numerasi ini merupakan kemampuan ataupun kompetensi yang paling mendasar dan dibutuhkan oleh siswa kita. Terlepas nanti apa profesinya dan apa cita-citanya di masa depan. Begitu. Next Ibu. Nah, kemudian mengapa juga kita harus tahu juga Bapak Ibu, mengapa literasi numerasi itu penting? Yang pertama adalah memahami Bapak Ibu bahwa dunia kita ini itu penuh angka dan data gitu. Jadi semua memang harus misalkan kita meneliti suatu hal itu juga harus ada data yang lengkap. Kemudian ketika kita bepergian pokoknya apa yang aktivitas yang kita jalani itu sebenarnya memang kalau Bapak Ibu lihat itu tidak terlepas oleh angka dan data-data begitu. Kemudian yang kedua adalah agar dapat Bapak Ibu siswa kita dapat berpikir rasional, sistematis dan kritis. Kemudian yang ketiga membantu saya nggak nampak ya Bapak Ibu, membantu lebih mudah memahami penyajian data dalam bentuk tabel, grafik ataupun bagan. Sedangkan yang berikutnya adalah Bapak Ibu sama-sama kita ketahui tadi dengan video merupakan tuntutan dari abad 21. Next Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, tadi kita lihat ya, kemampuan dari abad 21 itu kompetensinya apa, begitu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, dari skill abad 21 itu ada tiga unsur. Ya, skill yang harus keterampilan harus dimiliki oleh siswa kita di abad 21. Itu ada tiga unsur. Yang pertama adalah mereka harus berkualitas dalam hal karakternya, ya, yaitu religius, mereka harus religius, nasionalis, mandiri, integritas, gotong royong, toleransi, tanggung jawab, kreatif, peduli lingkungan. Itu kualitas yang diharapkan di siswa kita di abad 21. Sedangkan literasi yang harus mereka miliki yang dasar sekali itu adalah literasi baca tulis, berhitung, sains, teknologi, informasi dan komunikasi, literasi finansial bahkan Bapak Ibu. Jadi perhatikan Bapak Ibu ya, di sini dikatakan bahwa kemampuan abad 21. Jadi Bapak Ibu nanti diharapkan siswa kita dari kecil ya, itu sudah mulai dikenalkan bagaimana mereka bisa bahasanya apa ya? Bukan berarti mereka harus nyari uang ya. Maksudnya saya gini. Mereka harus bisa paham bagaimana bahasanya gimana sih? Tahu ya bagaimana mereka mampu untuk secara finansialnya. Jadi kalau saya pribadi ya Bapak Ibu, jika anak-anak dari kecil misalkan berjualan di sekolah gitu ya, misalkan SD,
ya SMP, itu saya malah lebih bangga mempunyai murid yang ketika dia sambil sekolah itu sambil jualan, tetapi memang satu hal tidak boleh mengganggu pelajaran yang lain. Misalkan dia jualan di luar dari ini ya, dari pelajaran dia gitu ya, pas istirahat atau dan sebagainya, atau ketika pulang sekolah. Nah, itu kenapa Bapak Ibu? Karena ternyata anak-anak ketika dari kecil sudah mampu untuk secara finansial, maka nanti ke depannya ketika dia menemukan tantangan, itu akan sangat mudah sekali dihadapinya. Begitu. Jadi jangan nanti kita ketika sudah dewasa baru kita memikirkan secara finansial, sedangkan dari kecil kita tidak dipahamkan atau tidak mempunyai modal untuk itu, begitu. Jadi kalau menurut saya Bapak Ibu ya, biarkanlah ketika ada yang berjualan itu dibiarin kok. Saya orangnya dibiarin asalkan dia tidak mengganggu pelajaran pas di kelas, begitu ya. Jadi ini kemampuan yang harus mereka miliki nantinya. Selain itu Bapak Ibu juga literasi yang mereka nanti diharapkan adalah literasi budaya dan kewarganegaraan. Jadi Bapak Ibu di sini juga kita diharapkan mampu siswa kita itu mencintai bangsanya, tahu budayanya, tahu warga negaranya yang kita sama-sama cukup beragam. Dan Bapak Ibu kita hidup di Indonesia dengan berbagai macam budaya ya, dengan berbagai macam agama, dengan berbagai macam adat istiadat. Nah, ini sebenarnya suatu modal atau suatu, saya bilang ini adalah suatu modal bangsa kita yang ini harus kita jaga gitu. Bukan berarti kita berbeda adat, berbeda budaya, berbeda agama itu malah memecah belah kita sebagai warga negara Indonesia, tetapi justru ini merupakan suatu harmoni ya, harmoni yang sama-sama, yang terpenting adalah kita sama-sama toleransi, itu aja saja ya. Jadi ketika toleransi maka sebenarnya kita malah berbangga, kita malah berbahagia ketika kita memiliki bangsa yang sangat-sangat beragam gitu. Karena saya pribadi sendiri gitu ya, ketika bertemu dengan teman-teman yang mungkin bukan sebudaya dengan saya, bukan sesuku dengan saya, bukan mungkin seagama dengan saya gitu, itu semacam ada kekaguman ya terhadap Tuhan yang Maha Esa, bahwa Tuhan ciptakan kita yang sama-sama yang kita ketahui, misalnya saya di agama saya ya, Tuhan mau menciptakan loh ini berbangsa-bangsa gitu, bersuku-suku agar kita saling mengenal. Nah mungkin Bapak Ibu juga di agama Bapak Ibu juga sama begitu. Hanya saja kita tidak boleh mengganggu gitu ya, atau tidak boleh sampai mendasar sekali mengganggu kehidupan pribadi begitu ya. Tapi ketika kita menjaga, saya yakin harmoni ya sangat-sangat baik, sangat, kok saya kira gini, semacam pelangi ya Pak Ibu ya, pelangi itu kan berbagai macam warna gitu ya. Jadi kalau satu warna aja nggak akan cantik, nggak akan indah. Jadi tapi berbagai macam warna budaya kita ya itu akan sangat indah, dan mungkin bangsa lain akan cemburu dengan kita jika kita hidup dengan suatu harmoni begitu. Nah ini Bapak Ibu yang ketiga ini yang sering digaung-gaungkan oleh pemerintah kita. Ada 4 kompetensi yang harus dimiliki siswa kita di abad 21. Tadi yang saya bilang 4C ya Bapak Ibu ya, yaitu kolaborasi, kerjasama, kemudian komunikasi, kemudian kreativitas, dan critical thinking, berpikir kritis. Nah ini yang memang harus wajib dimiliki kompetensi siswa kita di abad 21. Oke, next Bu. Nah ini tadi sudah dilewatkan Pak Bu, dilewatkan saja. Nah, sekarang Bapak Ibu kita sama-sama refleksikan masing-masing ya, termasuk saya juga pribadi, di manakah posisi siswa kita saat ini, begitu. Nah, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah ada memahami tentang taksonomi Bloom ya. Ketika kita membuat penilaian, itu juga harus dilihat dari taksonominya. Apakah penilaian yang kita buat, soal-soal kita buat itu termasukkah ke soal-soal HOTS atau LOTS gitu ya. Jadi soal-soal HOTS itu Bapak Ibu kita sama ketahui itu dimulai dari C4 ya. C4 itu adalah menganalisis ya, kemudian C5 mengevaluasi, C6 dia mengkreasi. Nah, kita coba refleksikan sendiri Bapak Ibu, ketika kita mengajarkan ya ke siswa kita, apakah kita sudah masuk ke tahap HOTS-nya sehingga itu mampu menjadi solusi masalah kehidupan dia, ataukah mereka hanya mendapatkan ilmu pengetahuan dari kita, hanya sekedar mengingat, memahami, ya hanya sekedar itukah saja, menggunakan saja, tetapi tidak mampu untuk berbuat atau menghasilkan produk yang baru begitu.
Apakah dia hanya menggunakan produk aja dari luar diri dia, tapi bagaimana nantinya Bapak Ibu ketika kita mengajarkan itu sampai ya kita harapkan dengan sistem yang sekarang ini, pendidikan sekarang ini, kita sudah masuk ke bagian mencipta, ke host-nya. Dan bagaimana pasti itu juga ada pengaruh dari kita sebagai guru untuk merancang pembelajaran tadi, begitu ya. Dan nanti kaitannya akan ke AKM juga Bapak Ibu. Next, Ibu. Ya, ini sebenarnya sudah Bapak Ibu ya. Jadi dikatakan creative thinking itu Bapak Ibu tidak lagi dia menggunakan rumus untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini sebenarnya teguran juga untuk saya gitu ya. Saya guru fisika ya. Guru fisika yang banyak rumus-rumus Bapak Ibu. Mungkin dulunya saya mengajarkan, saya bangga dengan rumus-rumus tingkat tinggi saya. Saya ajarkan anak-anak, ya ini rumus fisika tentang tekanan. Ini fisika. Kemudian ada lagi integral ya gitu ya. Itu memang penting Bapak Ibu. Tetapi satu hal lagi, mereka harus tahu ya itu sebenarnya penggunaannya untuk di mana. Kemudian kalau bisa mereka coba dia desain sendiri, rumus sendiri gitu ya. Tetapi Bapak Ibu, kenapa? Itu bisa jadi memang keterbatasan kita juga sebagai guru ya, untuk mendesain ya, mungkin menemukan rumus yang baru begitu ya. Dan itu mungkin ada kaitannya dengan kemampuan kita mungkin sebagai guru yang sebaiknya memang harus kita latih terus-menerus Bapak Ibu. Gimana nih pengetahuan tadi tidak hanya menggunakan rumus untuk menyelesaikan masalah, tetapi bagaimana mendesain solusinya ataupun bisa jadi diinovasikan ya. Jadi dari pengetahuan yang sudah ada itu diinovasikan kembali sehingga menghasilkan suatu hal yang baru yang itu dapat menyelesaikan masalah bagi kehidupan mereka ke depannya. Misalnya contoh gini, hal sederhana Bapak Ibu pasti sudah tahu ya, ketika energi misalkan batu bara dan sebagainya itu kan itu energi yang ada di alam ini ya, dan bisa jadi lama-kelamaan juga akan habis. Nah, bagaimana anak-anak kita didik gimana untuk bisa menghasilkan energi yang terbarukan alternatif, misalnya kayak biomasa ya, biogas dan sebagainya, itu misalnya dari mana? Oh, dari kotoran sapi, kotoran kambing begitu. Jadi itu sebenarnya suatu inovasi Bapak Ibu ya. Bahkan kemarin itu saya pernah lihat ada seorang anak SD kalau saya SD atau SMP dari Aceh ya, dia membuat di daerah dia kan memang susah masuk listrik begitu ya. Nah, saya kan Bapak Ibu sudah pernah tahu ceritanya, susah dapat listrik sehingga dia gimana ya dengan orang tuanya membuat jaringan listrik dengan menggunakan kok tidak salah pohon dari apa ya? Aduh kok jadi tiba-tiba lupa saya. Pohon buah apa saya? Jadi lupa. Buah yang kecil-kecil itu Bapak Ibu yang ada kedondong jadi lupa saya. Pohon kedondong begitu Bapak Ibu. Jadi pohon kedondong itu dibuat dibuat tenaga listrik kalau tidak salah itu. Nah, itu kan suatu inovasi yang terbarukan Bapak Ibu. Dan hasilnya Bapak Ibu di daerah mereka punya listrik ya gitu, tanpa bantuan dari mungkin pemerintah gitu ya, karena memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar mereka. Nah, itu dikatakan dia host Bapak Ibu. Dia ada masalah, kemudian menemukan solusi dari masalah dia sendiri begitu ya. Diharapkan nanti ke depannya siswa kita akan sampai ke tahap itu. Next, Ibu. Nah, kalau kita analogikan Bapak Ibu, jadi untuk sampai ke tingkat kreatif menghasilkan suatu solusi masalah bagi kehidupan dia, maka memang harus dimulai dengan tangga-tangga ya. Tangga pertama C1, tangga kedua C2. Nah, ini Bapak Ibu sebenarnya dimulai dari SD. Ya, jadi kalau C1 dan kita lihat Bapak Ibu dari KD-nya ya. Biasanya KD di SD itu dia hanya pada tahap C1 dan C2. Mengingat dan memahami ya. Sehingga mereka tahu dasarnya dulu, kemudian ketika SMP Bapak Ibu, bahkan di SD juga sudah sampai di tahap C3, bahkan ada. Nah, ketika SMP Bapak Ibu seharusnya sudah dididik untuk bisa masuk ke C4, ya, menganalisis. Jadi ketika suatu ada masalah dianalisis, nah kemudian dievaluasi C5. Nah, saya berusaha ketika di kelas ya, anak-anak ketika saya benar gini Bapak Ibu. Saya punya kelemahan ketika saya belajar daring, itu memang saya akui Bapak Ibu tidak sebebas ketika saya mengajar secara tatap muka ya. Kenapa? Karena ketika tatap muka itu saya bebas bereksplor dengan siswa saya, sehingga mereka ada yang dihasilkan, bahkan ada ketika praktek apa yang dihasilkan begitu. Jadi memang
semoga memang PTM ini tidak lagi terbatas tapi full Bapak Ibu ya, sehingga kita bebas ekspresi lagi, sehingga target yang diharapkan pemerintah ini sampai mereka yang diinginkan ke potensi C4 tadi C4 kolaborasi, komunikasi dan sebagainya tadi itu bisa terwujud ya. Oke, baik, next Ibu. Nah, ini Bapak Ibu kalau kita lihat dari hotsnya ya, dari KKO-nya, kata kerja operasionalnya, ini C1, C2 ya, itu C1, C2, C3. Nah, ini saya rasa tidak perlu saya bahas karena saya kan Bapak Ibu sudah pernah ya mendapatkan pelatihan tentang host ini sampai ke C6. Oke, next Ibu. Nah, kita lihat Bapak Ibu mode soal AKM. Jadi jika kemarin UN itu semua soalnya adalah pilihan berganda dan sedikit ada isian singkat, nah maka soal AKM ini Bapak Ibu dibagi dengan level. Ada 5 level. Yang pertama adalah level 1 pilihan berganda, level 2 pilihan ganda kompleks, ya seperti skala Likert, benar salah, dengan 2 ataupun lebih jawaban yang benar. Kemudian menjodohkan informasi, isian singkat, dan uraian. Ya, Bapak Ibu sebentar saya pindah posisi ya. Oke. Ya, udah nggak apa-apa Ibu. Oke, Bapak Bu. Oh ya. Oke, bentar. Bapak Ibu, dengar suara saya masih? Masih ya? Bu. Nanti kalau misalnya jaringan saya kurang bagus, bilang ya Bapak Ibu ya. Nanti saya akan berpindah lagi tempat. Oke, baik Bapak Ibu, ini ya beberapa jenis bentuk-bentuk soal dari AKM. Oke, next Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu kita lihat ya bagaimana tadi sudah bentuknya. Nah, di dalam soal AKM itu Bapak Ibu harus ada stimulus ya. Stimulus ini sebenarnya rangsangan yang diharapkan dari soal yang kita buat atau soal yang maksudnya yang sudah dibuat oleh pemerintah. Jadi Bapak Ibu perlu diketahui bahwa soal yang AKM nanti Bapak Ibu itu soal yang dari pusat ya, bukan dari kita yang buat. Itu sudah ada bentuk soalnya. Bahkan AKM kelas pun Bapak Ibu sudah ada soal yang diberikan oleh pemerintah kita. Kita hanya tinggal menjalankannya saja. Tapi tidak ada salahnya juga ketika dalam kehidupan sehari-hari, ya, maksudnya di pembelajaran kelas kita juga coba merancang-rancang soal-soal yang berbentuk mirip-mirip dengan soal AKM ya. Jadi adapun bentuk soal itu Bapak Ibu harus ada stimulusnya, di mana soal-soal AKM yang didesain menggunakan stimulus dengan konteks yang beragam, dengan elaborasi tabel, ya ada tabel, ada grafik, ya biasanya dipadukan mereka, kemudian ada ilustrasi terutama untuk jenis stimulus multiple items ya, misalkan kayak pilihan ganda kompleks ya, dengan ilustrasi yang kontekstual dan informatif. Kemudian adapun stimulusnya ya itu harus memiliki unsur, ada 4 unsur. Yang pertama adalah harus edukatif ya, kemudian stimulusnya harus menarik, kemudian dan stimulusnya harus juga inspiratif ataupun keterbaruan atau dikatakan dia trending topik ya, begitu. Jadi boleh salah satunya Bapak Ibu, nggak harus keempat-empatnya gitu, tapi salah satu dari unsur ini ada di stimulus itu maksudnya. Ya, ini tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau soal-soal kami tadi ini saya bilang ada 5 level ya, ada pilihan berganda, pilihan ganda kompleks di mana jadi Bapak Ibu pilihan ganda kompleks ini adalah pilihan berganda di mana dia lebih dari 1 jawaban yang benar. Gitu ya. Sedangkan itu ada juga soal menjodohkan, kemudian ada isian atau jawaban singkat dan esai. Oke. Next Ibu. Nah, ini tadi saya bilangnya Bapak Ibu. Jadi ada karakteristik soal AKM yang baik. Yang pertama adalah kalau lihat dari stimulusnya, dia mengangkat masalah kontekstual atau trending topik. Misalkan ada masalah COVID begitu. Nanti itu bisa dibuat soalnya dan nanti akan terintegrasi dengan mapel begitu. Kemudian kalau dilihat dari unsur kebaruannya itu tidak rutin atau mengusung
yang ada sekarang ini begitu. Ada masalah yang sekarang ini dihadapi apa? Ya, itu dikatakan kebaruan. Kemudian kontekstualnya kasus terkini. Tadi saya bilang trending topik ya, itu sama. Kemudian untuk dilihat dari ranah kognitifnya itu membangun daya nalar siswa yang baik. Oke, next Ibu. Nah, next Ibu. Nah, kita lihat Bapak Ibu berbagai macam contoh soal KM. Ini contoh Bapak Ibu yang saya dapatkan dari apa ya? Sumbernya Hafex ya. Ya ini mereka kemarin tuh tahun 2020. Ini juga ada Bapak Ibu nanti coba cek ya. Mirip-mirip dengan ini, nggak sama sih. Mirip dengan ini di Usmenjan. Ini contohnya ada diberikan stimulusnya berupa narasi ya, kemudian ada tabelnya, kemudian ada diagramnya begitu. Jadi nanti next Ibu, nih stimulusnya. Stimulusnya panjang Bapak Ibu. Baru setelah itu Bapak Ibu ditanya. Nah, ini ada tingkatan Bapak Ibu, tingkatan level pertanyaan itu ada. Mungkin level pertama dia hanya mengingat, memahami begitu. Nanti akan naik terus sampai ke level berikutnya. Misalkan, pernahkah kamu beli bensin? Bensin apa yang kamu beli gitu ya, dan seterusnya. Next Ibu. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu nanti ada lagi naikkan level lagi dia akan literasinya ya. Soal literasinya contohnya dari tadi informasi yang di atas begitu ya. Disuruh centang benar atau salah dari apa yang dia baca, dilihat dari grafiknya. Kemudian ada coba kita tes ya Bapak Ibu, kita cek ya. Tadi dari sumber informasi yang pertama tadi tentang bahan bakar fosil, katanya ada 3 bahan bakar fosil EVC ya, bahan visi yang nama akhirannya sama. Benar nggak sih? Nah, nanti kalau benar centang benar begitu. Ada Fat Light, Fat Pro, Fat Mars. Benar nggak itu Bu? Kita cek dulu. Next lagi. Nah, begitu. Yang nama akhirnya sama. Ya, sama nggak ya? Beda ya? Kemudian, oke, itu nggak usah kita bahas. Kita lihat ininya saja. Yang kedua, kualitas bahan bakar ditentukan dari harganya. Ya, benar ya. Jadi katanya bahan bakar, coba next Bu sedikit. Bahan bakar yang dia tingkat pembakarnya lebih banyak gitu ya. Coba kita lihat dulu ya. Enggak Bu, oke, next. Sebelumnya. Oh ya, ini. Di pulau kecil, kemudian kendaraan bermotor yang berupa sifat biar rata dapat menempuh jarak. Nah ini dari grafik Bapak Ibu, dari diagramnya. Katanya kalau Fat Light itu dia panas pembakarannya berapa Bapak Ibu? 16.000 gitu ya. 16.000. Sedangkan Fat Pro dia sekitar 20.000 ke atas. Fat Max itu dia 20.000 ke atas. Nah, dikatakan katanya apa Bapak Ibu? Kendaraan bermotor itu beroperasi rata-rata ya. Dapat menempuh jarak 1 km dengan mengkonsumsi panas sebesar 200 kilokalori gitu. Jadi dari hasil ini sebenarnya mana yang lebih bagus? Ya, apakah Fat Max atau Fat Light? Lihat dari panas pembakarannya per liternya, kilokalorinya begitu ya. Next Ibu. Nah, nanti akan dilihat benar nggak gitu, dicek dari diagramnya. Jadi anak-anak diminta untuk mempunyai kemampuan dalam membaca diagram ya dan tabel. Kemudian next Ibu. Next lagi Ibu. Nah, ini bentuk seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat misalkan ini contoh lagi berikutnya, masih stimulus yang sama Bapak Ibu. Ditanya lagi ya, ini jawaban singkat ya. Bahan bakar apa yang paling mahal? Misalnya kan lihat tabel gitu ya, bisa. Kemudian nah, jika suatu kendaraan mengonsumsi 1.000 kilokalori, berapa jarak yang sudah ditempuh kendaraan tersebut? Nah, ini kan pakai numerasinya ya. Dari yang tadi dari informasi yang 1 kilometer itu mengambil 200 kilokalori ya. Jadi kok 1.000 kilokalori berapa meter begitu. Jadi ini numerasinya juga ada naikkan levelnya. Next Ibu. Nah, ini juga sama. Next aja Bu. Oke. Nah, ini karakter Bapak Ibu. Jadi dari soal itu juga kita bisa melihat karakter dari siswa kita yang diharapkan.
Misalkan gini, contohnya ya, jika kamu diminta untuk membeli bahan bakar dan kamu melihat harga dari ketiga jenis bahan bakar tersebut, manakah bahan bakar yang akan kamu pilih? Begitu. Mengapa? Kemudian, nah ini kan akan dilihat karakternya. Oh, saya akan beli yang mahal, Bu, gitu ya. Akan dilihat karakternya bagaimana. Kemudian next lagi, Bu. Oh, atau sebelumnya, Bu. Oh iya. Oke. Nah, misalkan gini, yang nomor 2. Setelah mendapatkan informasi tentang kualitas ketiga bahan bakar tersebut ditentukan dari jumlah panas pembakarannya. Apakah kamu akan yakin ya? Apakah kamu berubah pilihanmu atau malah semakin yakin dengan pilihanmu sebelumnya? Oh ternyata misalkan yang pertama, Bu saya mau beli yang murah saja lah Bu gitu. Tetapi ketika dilihat dari pembakarannya lebih hemat yang mana? Lebih hemat yang dia lebih pembakarannya panasnya lebih tinggi yaitu fat max begitu. Apakah dia akan memilih berubah pilihannya kembali atau bagaimana? Dilihat dari panas pembakaran gitu. Nanti orang-orang fisika, orang kimia paham nih. Tapi nggak usah kita bahas di sini Bapak Ibu ya. Next Ibu. Oke, next. Nah, ini juga karakter Bapak Ibu. Yang poin ketiga. Jika saat pandemi seperti ini, penghasilan ayahmu berkurang dan uang sakumu termasuk membeli bahan bakar dibatasi, maka bahan bakar apa yang tepat untuk kamu pilih agar tidak boros secara kuantitas harga maupun secara kualitasnya pembakarannya. Nah, gitu Bapak Ibu ya, ini secara karakternya. Nanti ini akan dilihat. Dari mana? Dari data yang dia dapatkan, dari diagram maupun dari tabel harga-harga per bahan bakar. Oke, next Ibu. Nah, ini contoh kasus yang corona ya, Bapak Ibu. Ini juga sama. Jadi stimulusnya kita lihat yang trending topik begitu. Next Ibu. Nah, kemudian ada diberikan literasinya, ya kontennya gitu. Kemudian materi stimulusnya berupa teks informasi maksud saya. Kemudian disajikan juga grafiknya. Oke, next Ibu. Nah, setelah itu baru ada Bapak Ibu pertanyaan yang diberikan. Nah, pertanyaan ini Bapak Ibu akan naik terus levelnya. Awal mulanya dari stimulus yang diberikan, dari teks informasi dan grafik akan tanya soal tingkatan C1-nya ditanya gitu ya. Dari gambar akan nampak, dari informasi akan nampak. Ya, kemudian teks Ibu. Nah, kemudian baru setelah itu Bapak Ibu dinaikkan lagi levelnya untuk pertanyaan berikutnya. Ya, di bagian B kita lihat Bapak Ibu. Berapa jumlah kenaikan kasus meninggal dari tanggal 9 tanggal 11 begitu. Ini kan berarti ketika dia masuk ke sini artinya dia sudah masuk ke tahap memahami, ya. Oke, akan dilihat dia tanggal 9 itu berapa sampai tanggal 11, ya. Oke, next Ibu. Kemudian naik lagi Bapak Ibu level dari soalnya. Tadi ada C1, C2, kemudian naik level ke C4 ya. Misalkan ini bentuk soalnya. Di antara kasus aktif, sembuh dan meninggal, manakah yang paling kecil peningkatan kasusnya dari tanggal 4 Mei hingga 3 Juni? Jelaskan alasanmu. Nah, ini Bapak Ibu dia bisa menjawab ketika dia paham membaca grafik. Kemudian dia akan menganalisis grafik itu. Maka dikatakan ini naik level C4 soalnya. Ya, begitu. Next Ibu. Next Ibu, ini sudah sama aja ya. Next Ibu. Nah, kemudian naik lagi Bapak Ibu levelnya. Level dari soalnya. Tadi C4 sudah, kemudian naik level lagi jadi C5. Jadi jika kita ingin melihat secara menyeluruh perkembangan kasus corona dari awal, manakah grafik yang perlu kita amati? Nah, ini mengevaluasi ya. Dia menilai, oh ternyata grafik ini yang akan melihat perkembangan corona dari awal. Begitu. Next Ibu. Kemudian, nah ini lagi Bapak Ibu, naikkan lagi level untuk pertanyaannya sampai ke C6. Contohnya, tuliskan 3 kesimpulan yang dapat kamu peroleh dari grafik tersebut. Intinya Bapak Ibu, kalau dia sampai C6 itu sebenarnya adalah suatu hal yang muncul dari dirinya, baik itu idenya maupun suatu produk. Nah, ketika dia bisa mengungkapkan idenya maupun ada hasil yang dia buat suatu produk itu sudah dikategorikan sebagai C6 gitu ya. Oke, next Ibu.
Nah, ini contoh berikutnya lagi Bapak Ibu, ini ada diberikan suatu flyer ya tentang tentang ekonomi ya, UMKM ya. Kemudian next Ibu disajikan suatu data, kemudian sajikan suatu teks informasi begini, ada sumber yang jelas Bapak Ibu. Kemudian next Ibu. Setelah itu, setelah disajikan datanya, ada sumber teks informasinya, maka siswa diminta untuk lihat ya, akan dilihat. Nah, ini misalkan ada diberikan suatu pernyataan, mereka suruh memilih itu pernyataan benar atau salah dari teks informasi ataupun tadi flyer yang diberikan, gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu saya ambil langsung soalnya di Pulsmenjat tadi ya, berlatih soal AKM. Ini Bapak Ibu silakan nanti boleh coba. Di situ ada banyak sekali tersediakan contoh-contohnya, tinggal kita melatih saja. Oke, next Ibu. Ini juga sama Bapak Ibu, masih dalam stimulus yang sama tapi beda soalnya ya. Nah, ini menjodohkan. Tipe soal menjodohkan. Nah, ini misalkan dari tahun 2014. 2014 itu kejadiannya apa? Dan 2T dan PPH UMKM orang pribadi 2,2 triliun gitu ya. Itu datanya di tahun 2014 misalnya seperti itu. Nah, itu harus, jadi Bapak Ibu jika dia menjodohkannya pasangan tepat, dia biru-biru, itu benar berarti. Jadi ketika dia misalnya satu merah, satu biru, itu artinya salah gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi dikatakan pasangkanlah angka tahun yang ada di lajur kiri dengan data perkembangan pajak penghasilan yang ada di lajur kanan. Nah, dari mana informasinya? Dari teks informasi yang tadi yang di awal begitu. Next Ibu. Nah, ini juga saya ambil dari Pulsmenjat Bapak Ibu soal numerasi. Contohnya ini ya. Sebenarnya Bapak Ibu di sini di soal-soal KM ini dia menyangkut ada soal memang dia tingkatan lots, ada juga tingkatan host gitu. Ya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Anita, seorang seniman muda dari Sumatera berencana membuat pameran tunggal untuk menunjukkan rancangan karyanya yang disusun dari tumpukan bola-bola tanah. Bola-bola itu dibuat dari campuran tanah liat dan sampah daur ulang. Polanya seperti gambar. Nah, ini pola Bapak Ibu. Kalau kita lihat dari unsur, Bapak Ibu kalau pernah dengar ya istilah computational thinking, cara berpikir komputasi, Bapak Ibu ini merupakan soal bentuk pattern recognition, pola. Nah, itu merupakan CT ini Bapak Ibu merupakan cara berpikir komputasi di mana diharapkan ini nanti mampu untuk memenuhi keterampilan kita abad 21 begitu ya. Oke, next Ibu. Next lagi Bu. Nah, ini lagi Bapak Ibu contoh-contohnya. Nanti silakan cari sendiri. Silakan lihat sendiri di Pulsmenjat ya. Nanti kok kita bahas soal satu-satu nggak cukup Bapak Ibu waktunya ya. Tadi saya sudah diwanti-wanti Ibu, lihat 3 menit lagi begitu ya. Oke, next Ibu langsung lanjut. Nah, ini Bapak Ibu ini tadi saya bilang level kognitif yang dia soal ini Bapak Ibu di AKM, dia ada level-level juga. Misalnya di awal dia hanya level C1. Contoh ini ya. 50 tambah 25 itu kan C1 Bapak Ibu. Kemudian naik lagi levelnya. Sebenarnya dia intinya 50 tambah 25, tetapi naik levelnya beda lagi, dia perhatikan deh soalnya. Yang kedua C2-nya kita lihat. Petani A memanen 50 butir jeruk, sedangkan petani B memanen 25 butir jeruk. Berapakah jumlah seluruh jeruk yang dipanen? Nah, ini kan dia sebenarnya sama intinya kan 50 tambah 25, hanya saja dia memakai stimulusnya. Memahami, artinya ketika dia C2 ini memahami dia maksud arti dari 50 tambah 25. Kemudian naik level lagi, C3, aplikasi. Contohnya apa? Misalkan gini, Ali menggunakan kalkulator untuk menjumlahkan 50 tambah 25. Namun ia salah memencet angka 25 menjadi 35 gitu. Apakah yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil penjumlahan yang seharusnya yang sama begitu. Nah, ini kan masuk gampang nih Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu jumlah sendiri ya. Ya naik lagi C4 gitu ya. Beda lagi. Nah, ini tambah lagi stimulusnya. Kalkulator Badu rusak begitu.
bilangan apa sajakah yang dapat digunakan Badu untuk memperoleh hasil yang sama dengan 50 tambah 25. Nah, artinya Bapak Ibu menganalisis lagi. Nah, kan enggak 50 tambah 25 berapa Bapak Ibu? 75 ya? 75 kan? Kan kalau kita mendapatkan angka 75 kan tidak hanya harus 50 tambah 25 saja kan? Angka yang lain, bilangan yang lain ada. Nah, itu dikatakan bahwa Bapak Ibu soalnya sebenarnya mirip-mirip tapi dia naik level gitu, naik level cara berpikirnya. Nah, itu maksudnya. Kemudian naik lagi ke C5 mengevaluasi. Nah, ini Bapak Ibu baca sendiri ya. Oke, next. 3 menit takutnya enggak ini Bapak Ibu, enggak selesai kita. Nah, ini guru matematika Bapak Ibu ya. Sering enggak kalau guru matematika kadang belajarkan persen ditulis 50%, bukan tulis 50% tambah 20%, berapa hasilnya begitu ya. Pecahan ya, pecahan persen gitu ya. Nah, kadang anak-anak bingung ini aplikasi kemana. Benar begini, misalkan ada diskon sale ya di mall ataupun di toko-toko, ini difotokan aja, fotokan jebret gitu ya. Kemudian, nak ini ibu ada kasus nih gitu ya. Ada kemana ibu jalan ke toko ini diskonnya sekian. Kalau harga baju yang ibu beli itu 200.000, jadi berapalah diskonnya dengan diskon yang ini begitu. Ibu minta pendapat kalian, ibu pengen beli baju nih, tapi diskonnya sekian begitu. Jadi soal-soalnya seperti itu Bapak Ibu, kontekstual dia dan kehidupan nyata. Jadi jangan hanya kita menuliskan soal 50% tambah 20% begitu, tapi ada kejadian nyata. Contoh ini, yang nomor 1 Bapak Ibu ya. Kita lihat, jika ibu membeli tas seharga 2.000 dan mendapatkan diskon 50% plus 20%, berapakah harga yang harus dibayarkan? Nah, ini orang matematika nih yang tahu nih. Saya tahu juga, tapi nggak saya jawab Bapak Ibu ya. Kemudian saya pengen tanya Bapak Ibu, diskon 30% plus yang nomor 2 Bapak Ibu ya, diskon 30% plus 20% dengan diskon 40 plus 10, sama nggak artinya Bapak Ibu? Sama nggak artinya? Beda, tidak Bu. ya Ibu ya? Iya, tidak ya. Sekarang kita lihat Bapak Ibu soalnya. Lebih besar diskon yang mana jadinya Bapak Ibu? Kalau kita lihat diskon yang promosi di toko A atau toko B? Ya, silakan Misalkan, Bapak Ibu. Ayo. Ayo, Ibu Sofrin tadi. Ibu Sofrin, silakan Bu Sofrin. Contoh soalnya nih. Ya, kita coba cek ya Bapak Ibu ya. Yang A, katanya besar diskon di toko A sama dengan diskon di toko B. Benar nggak itu? Nah, dia tadi bilang tidak sama ya, tidak sama. Pasti kan beda ya. Misalkan harga barang itu 100.000, tapi yang di toko A diskon 30% plus 20%. Sedangkan di toko B dia diskonnya sama harganya 100.000, tapi diskonnya 40% plus 10% begitu. Lebih yang lebih besar mana diskonnya gitu ya? Toko A atau toko B? Selisihnya berapa ribu begitu ya? Oke, ada yang bisa jawab? Oke, langsung aja saya jawab. Apa, Pak? Iya, benar. Besarnya itu diskon di toko B ya, Pak. Jadi Bapak Ibu, misalkan diskon 100.000 gitu. Maka dia kalau diskon toko A, dia 30% dari 100.000 itu dulu dicari ya. Setelah itu hasil dari diskon itu yang sudah dikurangi diskon 30%, maka didiskon kembali 20% begitu. Sama juga toko B. Ternyata Bapak Ibu setelah kita coba ini, ternyata di toko B yang lebih besar, kok tidak salah selisihnya 2.000 ya, begitu ya. Nanti coba cek lah. Ya, jadi besar salah. Jadi yang poin A apa Pak? Salah ya? Salah ya Bapak Ibu. Kemudian yang kita lihat yang bagian B. Barang dengan harga yang sama menjadi lebih murah di toko B. Benar Bapak Ibu? Benar ya? Ya, karena dia diskonnya lebih kalau dihitung lebih besar begitu di toko B. Kemudian Bapak Ibu, ini juga bisa sih ditambahkan lagi soalnya. Misalkan gini, toko A itu dia ada di kota kita. Misalnya saya tinggal di kota Binjai. Diskonnya itu ada di toko A di kota Binjai. Kemudian
promosinya toko B itu 40/10 itu ada di Carrefour, Bapak Ibu, atau ada di Petisah begitu. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, saya lebih efektif yang mana? Apakah saya ke toko A atau ke toko B? Dengan posisi saya tinggal di Binjai. Nah, ini naik level lagi Bapak Ibu ya. Evaluasi nih. Misalkan saya tinggal di Binjai. Diskon di toko daerah Binjai saya itu dengan barang yang sama, itu diskonnya 30/20. Kemudian diskon toko B itu ada di Petisah, ada di Carrefour, di Kota Medan. Nah, itu diskonnya tapi beda 40/10. Nah, kalau ditanyakan Bapak Ibu, lebih efektif yang manakah saya belanja? Apakah saya belanja di toko A yang ada di kota saya sendiri, ataukah saya pergi ke toko B yang ada di Kota Medan, di Carrefour ataupun di Petisah begitu? Lebih efektif yang mana Bapak Ibu? Nah, ini C5 Bapak Ibu. Ini naik level C5. Ini soalnya nggak di sini, saya bawa sendiri. Halo Bapak Ibu? Ada yang bisa kasih jawaban? Coba jawab ya, Bu. Iya, silakan Ibu. Lebih baik saya beli di Binjai, Bu. Soalnya kalau saya ke Carrefour, nanti bukan baju aja, Bu, yang saya beli. Beli makan lagi, bensin lagi, ya kan, Bu? Belanja Gitu ya, yang Bu, lain ya? jadinya, Bu. Ya, Bu. Itu menurut saya, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Benar, Ibu. Bu siapa nih? Bu Melora ya? Oke. Iya, Bu. Benar, Ibu. Jadi kalau saya ke toko B yang ada di Kota Medan, itu saya dilihat dari mana Bapak Ibu? Kan saya pasti harus mengeluarkan ongkos lagi ya. Ongkos, kalau saya naik angkot, saya naik ongkosnya ada. Bahkan ongkosnya bisa lebih besar dibandingkan harga yang harus saya keluarkan, kan gitu. Kemudian belum lagi nanti saya jalan-jalannya, ya. Makanya saya bilang tadi, jadi lebih bagus saya efektif di mana? Di toko A yang ada di kota saya sendiri, begitu. Oke ya, skip ya. Next, Ibu. Nah, ini juga sama Bapak Ibu. Nah, ini contohnya lagi promosi-promosi. Ada kalau nomor 3 nih, promosi toko C, semua bayar setengah harga. Yang toko D-nya beli 1 gratis 1. Ini sering nggak kita temukan? Sering ya. Kadang kita menggelitik ya. Oh, itu sana beli 1 gratis 1. Mending sana aja yuk, beli 1 gratis 1. Padahal kita lihat Bapak Ibu, misalkan Benny nih. Benny hanya memiliki uang 100.000. Dia pingin beli kemeja di toko C. Harga 200.000. Tetapi toko C habis barangnya. Kemudian temannya bilang, di toko D ada. Beli 1 gratis 1. Nah, sekarang saya tanya, ditanya, apakah Benny mampu beli kemeja di toko D dengan uang dia hanya 100.000? Bapak Ibu, mampukah Benny beli? Halo, hai. Halo, Bapak Ibu? Uang dia 100.000, harga kemejanya 200.000. Kalau di toko C, semua bayar setengah harga, maka dia bisa beli, ya kan? Nah, di toko D, beli 1 gratis 1. Tapi harganya 200.000, begitu. Mampukah Benny beli, Bapak Ibu, membeli kemeja itu di toko yang D? Tidak, Bu. Ya, Bu? Tidak, Bu. Tidak. Kenapa tidak? Karena uangnya cuma 100.000. Iya, benar. Tapi Bu, ada triknya. Ya, beli 1 gratis 1 aja temannya suruh beli sekalian begitu ya. Jadi uangnya jadi tetap bisa beli kan si Benny ya. Kalau temannya mau juga membeli gitu syaratnya. Jadi kok saya biasanya emak-emak Bu, Bapak Ibu ya. Ketika ada beli 1 gratis 1, kita rombongan rame-rame dengan teman-teman yang lain. Jadi ayo beli 1 dapatnya 2 begitu ya. Tapi kalau teman mau begitu. Tapi ya sama aja sebenarnya Bapak Ibu, jika dia tadi saya bilang toko C dengan toko D ini mirip-mirip, tetapi dengan ketentuan kalau toko D itu mau ada yang bersama dengan kita ya, kalau enggak juga kita rugi sebenarnya. Gitu. Oke, next. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh yang saya ambil juga numerasi di Puspenjar Bapak Ibu. Ini tentang kejadian meletusnya Gunung Sinabung kok tidak salah ya, gitu. Nah, ini Bapak Ibu ada diberikan langsung kontekstualnya. Kemudian ini jika tinggi Gunung Sinabung berapa tinggi letusannya. Nah, ini kontekstual Bapak Ibu langsung.
Oke, ini orang-orang fisika, orang-orang matematika yang tahu nih. Oke, next Ibu, nggak usah kita bahas ya. Next Ibu, nah ini contoh Bapak Ibu. Ini sebenarnya kemarin tuh saya coba-coba aja, coba-coba buat sendiri Bapak Ibu gitu. AKM IPA, PG kompleks, dan berganda kompleks. Nah ini contoh yang saya buat sendiri, tapi apakah ini standar dari sesuai dengan pemerintah saya juga belum tahu ya. Tapi saya coba membuat kemarin tuh pernah saya uji cobakan ke siswa saya. Nah hasilnya memang Bapak Ibu anak-anak belum terbiasa dengan ini. Jadi misalkan dari 30-an orang, misalkan hanya 9 orang saja yang mampu menjawab soal ini dengan benar. Ya, jadi perlu memang latihan lagi ya. Latihan lagi, saya juga berlatih untuk membuat soal yang ke sini gitu ya, ke arah-arah yang analisis dan sebagainya. Dan anak-anak juga akan terbiasa juga diberikan soal-soal yang sifatnya menganalisis dan sebagainya. Oke, next Ibu. Nah, ini juga sama Bapak Ibu, ini contoh soal saya. Sebenarnya ini kan sering Bapak Ibu ya tentang jejaring makanan. Perhatikan. Gampang sebenarnya kok jejaring makanan ini Bapak Ibu kalau levelnya hanya C1 dan C4. Nah, sekarang saya naikkan level Bapak Ibu. Saya naikkan level ke C4, analisis. Ya, jadi ini ada gambar, ini saya buat sendiri kemarin ini ya soalnya. Jadi ada gambar suatu jaring makanan, kemudian saya buat ini stimulusnya, kemudian soalnya saya buat seperti ini. Dari gambar tersebut nampak jaring makanan. Apa yang akan terjadi? Prediksi Bapak Ibu. Ini kalau saya prediksi dia sampai C5 ya. Apa yang akan terjadi pada ketersediaan bahan pangan, gitu saya buat. Khususnya beras untuk kehidupan manusia jika A. Tikus, belalang, ulat tidak ada atau punah. B. Ulat, kata, ayam tidak ada, punah. Jelaskan beserta alasannya. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi saya naikkan level. Kalau dia hanya misalnya masang-masangkan dari pohon dimakan oleh siapa, itu kan gampang ya, itu C1 dan C2 memahami. Tetapi saya kaitkan dengan kehidupan mereka nyata. Nah, kalau misalkan nanti mereka jadi sarjana pertanian, maka mereka bisa memahamkan bahwa ternyata ada pengaruh tikus, ada pengaruh belalang, atau ada pengaruh ulat yang itu sangat berpengaruh pada produksi bahan pangan. Dan itu ketika bahan pangan habis dimakan oleh tikus, belalang, ulat dan sebagainya, itu juga pasti akan mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, jadi Bapak Ibu, mereka sampai sejauh itu saya berikan contohnya. Jadi ketika walaupun tingkat SMP itu saya naikkan level sehingga nanti suatu saat mereka paham dengan begini kejadiannya, begini kejadian, sehingga dia cepat langsung dari sekarang berpikir untuk mencari solusinya bagaimana. Nah, itu contoh Bapak Ibu ya. Oke, next Ibu. Nah, ini contoh-contoh AKM literasi SD ya. Next Ibu, next aja ya. Udah mau habis kita. Next Ibu. Nah, ini contoh-contoh SMP juga. Next Ibu. Next lagi Ibu. Nah, ini Bapak Ibu banyak sekali. Nanti, nah ini contoh Bu ya, ini di SD. Biasanya kan kita Bapak Ibu di SD itu kan misalkan nambahkannya 1 tambah 2 berapa gitu ya. 2 tambah 2. Nah, sebaiknya Bapak Ibu itu jangan lagi ya. Kita langsung konteks saja. Langsung misalnya ada produknya, ada buahnya gitu, atau kalau nggak buah benda apa ya gitu. Misalkan kalau timbangannya misalnya 1 sisir pisang, ketika dengan 2 apel itu timbangannya menjadi seimbang. Nah, kemudian ternyata ketika timbangan yang sebelah itu ditambah lagi 1 sisir pisang, jadi berapakah buah apel yang ditambahkan untuk di sebelah kanan timbangan agar dia seimbang. Nah, begitu ya. Jadi perhitungannya lebih ke situ Bapak Ibu stimulusnya. Oke, next Ibu. Nah, ini juga sama Bapak Ibu. Next Ibu, ini matematika. Guru matematika nih. Ini Bapak Ibu jadi benalar kritis maksudnya itu tidak hanya hitung-hitungan Bapak Ibu, tapi juga ada suatu kejadian mengambil sikap. Misalnya gini, sebagai ketua kelas, Sapri diminta menjadi komandan upacara bendera pada Senin. Ketika pengibaran bendera berlangsung, tiba-tiba hujan turun deras gitu. Apa sebaiknya dilakukan Sapri? Nah, ini sebenarnya soal yang memancing anak untuk benalar kritis ya, begitu. Next Ibu. Nah, ini juga sama Bapak Ibu. Nanti Ibu Sarah bisa berikan, boleh Bapak Ibu silakan nanti filenya saya berikan kepada
teman-teman yang lain di sana, nanti minta sama Bu Sarah Bapak Ibu ya untuk bahas-bahas, coba lihat. Kemudian ini Bapak Ibu adalah survei karakter. Tadi kita sudah bahas tentang contoh soal literasi, numerasinya. Sekarang kita coba sedikit bahas tentang penilaian survei karakternya. Jadi ini Bapak Ibu contohnya. Contoh survei karakter. Contohnya misalnya Doni gitu ya. Sekarang Bapak Ibu baca sendiri Bapak Ibu. Ya, waktu kita terbatas. Kemudian nanti akan ada Bapak Ibu pilihannya. Nah, ini juga sama. Oke, baik. Next Ibu. Nah, ini contoh perilaku ya yang dapat diukur dalam penilaian karakter. Dari religiusnya kita lihat nanti bisa diukur dalam hal ketaatannya dalam melaksanakan ibadah, kemudian cinta damainya, kemudian anti perundungan dan kekerasan, mencintai lingkungan dan sebagainya. Kalau dari segi nasionalismenya kita bisa mengukur mereka dari cinta tanah air, kemudian taat hukum dan sebagainya. Dari integritasnya kita bisa mengukur dari kejujuran, tanggung jawab, moral ya, komitmennya dan sebagainya. Mandirinya, etos kerjanya, kreatifnya, daya juangnya. Kemudian dilihat dari gotong royongnya, dilihat dari kerjasama bagaimana, sikapnya, musyawarahnya, inklusifnya, menghargai atau tidaknya, itu juga bisa dilihat Bapak Ibu untuk mengukur karakter dari siswa kita. Oke, next Ibu. Nah, ini contoh penilaian karakter berjenjang. Contohnya ya religius saya ambil Bapak Ibu. Ketaatan melaksanakan ibadah. Kalau di SD, misalkan dilihat mengukurnya dengan cara bagaimana. Misalkan mengikuti perayaan hari besar keagamaan di sekolah ataupun di luar sekolah. Itu Bapak Ibu bisa juga observer ataupun bisa juga berikan soal begitu. Bentuknya bagaimana? Nah, Bapak Ibu rancanglah bagaimana bentuk misalkan agar kita mengetahui dia ngikut ibadah atau tidak begitu. Kemudian di SMP-nya juga sama, SMA-nya juga mirip Bapak Ibu ya, sama. Kemudian dari segi nasionalisme, peduli lingkungan, misalnya menjaga kebersihan lingkungan di sekolah. Untuk tingkat SD, apa yang bisa kita lihat begitu ya? Oh, membuang sampah pada tempatnya. Bagaimana bentuk soalnya Bapak Ibu boleh eksplor sendiri ya, membuat sendiri bagaimana bentuk soal untuk anak-anak itu membuang sampah pada tempatnya. Kemudian contoh di SMP-nya melaksanakan piket kebersihan kelas, ya. Kemudian SMA-nya membuang sampah pada tempatnya. Kemudian dan mendaur ulang sampah dan sebagainya. Oke, baik Bapak Ibu. Next Ibu. Oke, baik, habis ya. Bapak Ibu, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Kita boleh diskusi bersama jika ada yang ingin ditanyakan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Ibu Lia. Kita kasih applause dulu ya Bapak Ibu ya, ada reaction-nya ya. Terima kasih Bu Lia untuk penjabaran terutama yang sudah membuat kepala cukup panas ya karena HOTS itu ya Bu ya. Soal-soalnya, contoh-contohnya luar biasa sekali ya. Oke, Bapak Ibu mungkin karena keterbatasan waktu, saya berikan satu kesempatan ya untuk satu penanya ya, untuk menanyakan pertanyaan terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini kepada Ibu Lia. Silakan Bapak Ibu boleh raise hand. Halo Bapak Ibu, dipersilakan jika ada yang ingin didiskusikan kembali. Oke, belum ada? Oke. Oh, ada Ibu Rasta, Bu. Oke, ya, silakan Bu Rasta. Oke, apakah suara saya terdengar? Terdengar Ibu. Terdengar Bu. Oke, saya mau tanya khusus yang AKM per kelas tadi. Itu saya baru dengar juga, sebelumnya sudah pernah dengar, tapi yang per kelas itu konsepnya seperti apa, teknisnya bagaimana? Bisa dijelaskan lebih Bu? Itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Bu Sarah bisa bantu saya? Bu Sarah, coba buka lagi tadi website yang Pusmenjar Bu Sarah. Pusmenjar. Boleh share screen Bu Sarah? Bu. Nanti saya pandu. Iya. Sudah jelas Bu Rata. Aduh, udah saya tutup pula. Bentar ya Bu. Iya. Pusmenjar Bu ya? Iya, iya Bu. Di bagian beranda Ibu. Oke. Di mana Ibu? Ini ya Bu, AKM kelas ya? Iya, AKM kelas nanti ada videonya Bu. Sebenarnya saya sudah download videonya, tetapi tadi laptop saya lagi bermasalah itu.
Video AKM Plus, Bu. Di atas video AKM Plus, ya. Ini, Bu. Iya, benar. Itu ditonton ya. Tontonnya lewat YouTube aja, Bu. Biar nampak jelas ya. Tapi nggak apa, itu dulu tonton video, close dulu, Bapak Ibu. Oke. Kok nggak bisa? Iya, sinyal mungkin, Bu. Iya. Tadi sebenarnya sudah saya jelaskan sedikit Bapak Ibu ya tentang AKM kelas, bahwa itu sebenarnya untuk memetakan kemampuan literasi dan numerasi siswa kita, tetapi secara individu. Individu ini dia tidak nanti Bapak Ibu untuk kita melihat kemampuan mereka. Grammarly helps you work more efficiently. Langsung aja Ibu. Sudah? Halo sahabat ikut. Benar itu ya Bu? Iya, AKM kelasnya benar ini Bu. Kamu tentu sudah tahu apa itu asesmen kompetensi minimum. Ya, asesmen kompetensi minimum atau AKM adalah salah satu instrumen dari asesmen nasional. Bertujuan untuk mengevaluasi kualitas sistem pendidikan. Mulai dari tingkat satuan pendidikan, kabupaten kota, provinsi, maupun nasional. Namun, AKM nasional tidak melaporkan hasil di tingkat individu peserta didik. Tapi, tahukah kamu, pemerintah melalui Pusat Asesmen dan Pembelajaran mencanangkan AKM kelas untuk membantu guru dalam memahami kemampuan literasi dan numerasi setiap individu peserta didik. Lalu, bagaimana pelaksanaan AKM kelas? Setiap satuan pendidikan secara mandiri menjadwalkan, menentukan mekanisme pelaksanaan, dan menetapkan peserta AKM kelas. Pemerintah pusat memberikan kebebasan kepada guru dalam melaksanakan AKM kelas sekaligus mengolah hasilnya agar sesuai dengan kebutuhan di satuan pendidikan. Guru diberi kebebasan untuk menentukan jumlah dan peserta AKM kelas, mulai dari kelas 2 hingga kelas 12 yang dibagi menjadi 6 level. Di setiap levelnya disediakan paket asesmen literasi membaca dan literasi matematika yang berbeda tingkat kesulitannya. Kompetensi literasi matematika terdiri dari bilangan, geometri dan pengukuran, aljabar, data, dan ketidakpastian. Sementara kompetensi literasi membaca terdiri dari teks fiksi dan teks informasi. Melalui AKM kelas, guru dapat mendiagnosa capaian setiap individu peserta didik dalam kompetensi literasi membaca maupun literasi matematika. 4 tingkat kompetensi literasi membaca dan literasi matematika yaitu perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Keduanya merupakan kompetensi minimum yang dibutuhkan peserta didik untuk bisa belajar sepanjang hayat dan berkontribusi pada masyarakat. Oleh karena itu, semua guru mata pelajaran dapat memanfaatkan hasil AKM kelas untuk merancang pembelajaran yang sesuai tingkat kompetensi peserta didik. Aplikasi AKM kelas dapat dijalankan dengan cara semi-daring, sehingga tidak memerlukan jaringan internet selama pelaksanaan asesmen. Perangkat yang dapat digunakan tidak terbatas pada komputer atau laptop berbasis Windows saja, namun juga dapat menggunakan gawai berbasis Android. Aplikasi AKM kelas memiliki fitur yang dapat digunakan guru untuk mengunduh paket soal asesmen, menentukan peserta, menjadwalkan, melaksanakan asesmen, serta mengolah hasilnya. Semua informasi dan aplikasi pendukung AKM kelas dapat dipelajari dan diunduh melalui laman pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM kelas. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo buka lamannya sekarang. Kita manfaatkan AKM kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mutu pendidikan Indonesia. Oke, Ibu Rasta. Jadi begitu Bu ya tentang AKM kelas. Jadi Bapak Ibu silakan nanti mengunduh terlebih dahulu AKM kelas itu aplikasinya ya, boleh melalui websitenya, boleh dari HP, dari laptop juga bisa. Nah, nanti Bapak Ibu di situ disediakan langsung seperti LMS ya. Ada fitur-fitur yang kita bisa menjadwalkan kapan mau AKM kelas, kemudian kita juga bisa menentukan jumlah pesertanya berapa, dan kita juga bisa mengolah hasilnya yang dimana di dalamnya itu kita sudah ada template yang diberikan, kita tinggal mengisi saja begitu. Ya, oke Bu Rasta ya. Bagaimana Bu Rasta? Adakah pertanyaan kembali?
Sudah? Nah, nanti boleh dilihat kembali di websitenya Bapak Ibu ya. Oke. Baik, Bapak Ibu ada lagi? Ya, baik. Terima kasih Bu Rasa untuk pertanyaannya. Terima kasih Bu Lia juga sudah menjawab. Ya, karena keterbatasan waktu Bu Lia, jadi kan kita akan ada sesi lanjutan AKM ini ya Bu ya untuk minggu depan. Jadi mungkin minggu depan karena kita juga akan banyak workshop ya Bu ya untuk membuat contoh soal HOTS ya, soal untuk AKM ya. Jadi di situ nanti kita akan lebih banyak lagi untuk tanya jawabnya lagi ya Bu ya. Oke. Sebelum menutup pelatihan guru ini ya Bu ya untuk pertemuan hari ini mungkin ada closing statement ya dari Ibu ya. Silakan Bu Lia. Oke, baik. Tunggu Ibu ya. Saya tadi lupa foto ya. Oh, nanti kita ada foto ya. Tapi sebentar ya, saya foto. Nanti ada Bu. Oke, siap. Tunggu ya Bu. Nah, Bapak Ibu, tunggu ya Bu. Sebenarnya gini ya. Saya kok buat closing statement sering bingung ya. Intinya adalah Bapak Ibu, satu hal yang saya juga nekankan ke diri saya bahwa guru itu tidak boleh berhenti belajar, gitu. Gimana pun nanti keadaan kita maupun kita udah mau pensiun sekalipun Bapak Ibu sudah misalkan berapa bulan lagi, maka perjuangkanlah pensiun itu sampai titik penghabisan kita pensiun. Artinya tetap belajar, tidak ada bahasa oh sebentar lagi saya pensiun begitu ya. Karena ketika kita berhenti belajar, maka itu sama artinya kita berhenti mengajar. Begitu. Ya, ini juga untuk saya sendiri pribadi. Begitu. Oke, begitu aja Bu Sarah. Oke, baik. Terima kasih Bu Lia. Setiap guru itu harus terus belajar ya Bu ya. Closing statement-nya luar biasa Bu, walaupun Ibu tadi bilangnya bingung-bingung ya. Oke, Bapak Ibu kita akan dokumentasi ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan open kameranya Bapak Ibu. Saya minta nanti kepada siapa ya yang biasanya Pak Dedi nih. Pak Dedi udah hadir belum? Dari tadi keluar masuk soalnya. Oke. Iya, pasang wajah cantik. Sudah dong. Bapak Ibu, iya. wajah Yuk Bapak Ibu kita dokumentasikan ya momen kita hari ini. Silahkan kepada Pak Dedi, boleh open mic-nya untuk bisa memberikan arahan. Belum ada suaranya, Pak. Oke. Mari kita foto. Berarti jaringan saya jelek, jangan saya. Pak Dedi jaringannya jelek, berarti Ibu Nia aja. Silakan, Bu. Oke, Bapak Ibu ada 3 halaman untuk foto. Tetap ditahan senyumnya ya Bapak Ibu ya. Saya ambil dari yang halaman pertama dulu, senyum ya. Oh, boleh kasih love dulu reaction-nya. Coba dikasih dulu reaction love-nya. Yang pakai masker dibuka dulu Bapak Ibu, biar nampak wajah ganteng. Ya, yang pakai masker dibuka dulu, kita mau foto. Love-nya hanya bertahan 5 detik. Jadi yang sudah hilang coba dikasih lagi. Coba dikasih. Oke, halaman pertama 1 2 3. Oke, sebentar Bapak Ibu, saya bagikan dulu di grup beranda. Oke. Nanti saya juga dikirim Bu Sarah. Oke, Ibu siap. Lanjut halaman kedua. Coba love-nya lagi Bapak Ibu. Love-nya, dikasih love-nya. Oke, senyum. 1 2 3. Oke, sebentar Bapak Ibu. Oke, halaman terakhir. Kasih lagi love-nya Bapak Ibu. Dan tersenyum. 1 2 3. Oke, sudah Bu Sarah? Oke, terima kasih Ibu Nia. Ibu Lia, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk sesi hari ini. Kita akan bertemu lagi di minggu depan ya Ibu. Setelah ini kami akan closing. Jadi
Jadi Ibu bisa boleh live ya Bu ya. Oke. Baik Bapak Ibu, sampai jumpa minggu depan kita di pembuatan soal ya. Mengenal ya sedikit banyak, walaupun itu soal dari pusat, tapi nggak apa-apa kita berlatih untuk membuat soalnya. Oke, baik Bapak Ibu ya. Mohon maaf, mohon izin jika banyak kesalahan dari saya. Terima kasih Bu. Ya, selamat. Terima kasih Bu Lia. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Ibu Lia. Sampai jumpa minggu depan. Bapak Ibu. Terima kasih guys. Ya. Kita akan closing di sini, Pak Jeremy atau bagaimana? Ya, langsung saja ya. Wah, semoga masih tetap semangat ya Bapak Ibu untuk mengikuti sesi closing ya. Mohon bersabar yang mau ngambil seragam, yang mungkin sudah punya rencana ya setelah ini mau jalan-jalan. Sebentar lagi ya. Apakah di antara Bapak Ibu sekalian ada pengumuman yang mau disampaikan? Dari Ibu Sarah mungkin? Enggak ada, Pak. Enggak ada ya. Oke. Ya, terima kasih Ibu selalu menjadi pengingat yang baik bagi Bapak Jeremy. Kali minggu lalu bahwasanya berhubung karena masih banyak teman-teman yang masih isolasi mandiri, jadi kita akan WFO di hari Senin ya, Senin depannya, yang which is berarti Senin tanggal 11 ya, 11 Oktober seluruh guru akan WFO kecuali yang memang sudah ada kecuali yang memang ada kondisi khusus seperti Ibu Betty ya, ibu-ibu yang mungkin mempunyai balita dan kondisi-kondisi yang lainnya yang saya tidak akan jabarkan secara rinci di closing kali ini. Ya. Itu saja pengumuman dari kami. Dari Pak Dedi, apakah ada pengumuman? Dari Ibu Nia, apakah ada pengumuman? Tidak ya. Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada yang memimpin devosi pagi tadi. Oke, mari kita akhiri pelayanan kita pada hari ini, Bapak Ibu. Akhiri pelayanan kita pada hari ini dalam doa. Sekalian kita akan mendoakan Bu Ristua yang ulang tahun hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pada sore hari ini kami bisa berkumpul kembali dan mengakhiri pelayanan kami pada sore hari ini, Tuhan. Pada sore hari ini, Bapak, kami rindu mendoakan saudara kami, rekan kerja kami, Bu Ristua. Terima kasih buat panjang umur dan pertambahan umur yang baru yang Kau berikan kepadanya ya Tuhan, sehingga ia bisa menyebut ulang tahunnya pada tahun ini. Pada saat ini juga Bapak, Bu Ristua rindu Engkau berikan dia kesehatan dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawabnya. Begitu juga kami mendoakan kesehatan suami dari Bu Ristua, agar Engkau memberikan kesehatan untuk melaksanakan setiap tanggung jawabnya. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini, kami berdoa buat tanggung jawab yang telah Engkau berikan kepada Ibu Ristua, terutama yaitu sebagai seorang wakasis di junior school. Tuhan berikanlah hikmat dan kekuatan